Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal mengulas berita di hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, kami karyawan Harian Rakyat Benteng dan terkhusus dari GMRBT turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Gunawan Wibisana RS STPMSI, Kepala Dinas Pariwisata. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, CPB mengingatkan kalian untuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada ditusuk dan dibacok, warga Lubuk Unen Baru tewas. Supran Erlani, warga desa Lubuk Unen Baru, Kecamatan Meringgi Gelindang, ditemukan tewas di sekitar kantor desa setempat. Ia diduga menerima bacokan senjata tajam oleh terduga pelaku N, warga desa Lubuk Unen Lama, pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, Kamis kemarin. Korban menerima 2 luka tusuk dan 6 luka bacok. Data berhasil dihimpun, pelaku bersama 2 rekannya mendatangi kantor desa. Saat itu korban yang merupakan perangkat desa sedang berada di lingkungan kantor. Tanpa banyak bicara, pelaku yang membawa senjata tajam langsung melayangkan sejumlah bacokan dan tusukan hingga korban tersungkur. Usai melakukan perbuatannya, pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian. Tak lama, warga setempat yang mengetahui kejadian langsung mendatangi kantor desa dan menemukan korban telah bersimpah darah. Lantas, korban langsung dilarikan ke RSUD Bengkulu Tengah untuk mendapatkan perawatan tim medis. Kepala IGD RSUD Benteng, Yayan Wira, membenarkan jika ada korban penusukan yang dibawa ke RSUD. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka di bagian lengan tangan kanan, luka robek di punggung tangan kanan, luka tusuk di punggung, luka tusuk di dekat tulang rusuk, luka robek di betis kiri, luka robek pergelangan tangan, luka robek di paha atas kiri. Korban tiba di rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ada beberapa luka akibat senjata tajam. Jenazah sudah dibawa keluarga pulang juga sekarang, ujar Yayan. Terpisah, Kapolres Bengkulu Tengah AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Wakapolres Bengkulu Tengah Kompol Abdu Arbain mengatakan jika anggota masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Ya, korban dibawa ke rumah sakit. Kami masih mendalami kasus ini, pungkas Abdu. Untuk diketahui, keduanya pernah terlibat cekcok mulut pada Jumat kemarin. Saat itu, Supran juga menerima luka tusuk dari N di arah punggung sebelah atas bawah kiri sebanyak 2 kali. Kemudian, lengan sebelah kiri korban mengalami sayatan serta kepala dan daun telinga terluka akibat gigitan. Namun beruntung Supran hanya mengalami luka berat ketika mendapatkan perawatan di rumah sakit. Itulah berita utama hari ini. Berita selanjutnya ada pinjaman perangkat desa tembus 2,37 M. Antusias Kades dan perangkat desa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengajukan pinjaman uang ke Bank Bengkulu terbilang tinggi. Terbukti sejak Agustus 2020 hingga Juni 2021, angka pinjaman telah mencapai 23,7 miliar dari 449 orang debitur. Kasih Kredit Konsumtif Dwi Oktarina mengatakan total 449 orang kades dan perangkat desa telah mengajukan pinjaman dengan menggadaikan surat keputusan. Adapun dana yang dikeluarkan dengan rincian Agustus 2020 sampai Desember 2020 sebesar 13 miliar 463 juta. Kemudian Januari 2021 sampai Maret 2021 sebesar 10 miliar 279 juta. Kalau ditotalkan sudah mencapai 23,7 miliar dana yang dikeluarkan bank untuk pinjaman, ujar Dwi. Dwi menuturkan pengajuan dapat dilakukan di Bank Bengkulu Cabang Karangtinggi, Cabang Pembantu Tabak Penanjung, dan Cabang Pembantu Pondok Kelapa. Pinjaman di atas 25 juta, nasabah diminta melampirkan jaminan lainnya, bisa berupa sertifikat tanah,
Saat ini saja sudah 30 orang yang mengajukan, sekarang sedang diproses dan dalam waktu dekat akan direalisasikan, ungkap Dwi. Dwi menuturkan rata-rata penggunaan uang untuk keperluan konsumtif. Salah satunya pembelian bibit perkebunan, mayoritas digunakan untuk keperluan perkebunan, demikian ujar Dewi. Itulah berita yang ada hari ini. Berita selanjutnya ada di liputan 11, itu pelatihan TTG untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu langkah desa dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, kemarin Pemdes Lubuk Puar Kecamatan Meringgi Sakti melaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna bagi warga setempat. TTG merupakan salah satu inovasi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam desa guna memudahkan setiap pekerja dan juga bisa sebagai wadah penghasilan uang bagi warga. Kegiatan pelatihan tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan unsur Tripika Kecamatan Meringgi Sakti. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pendesaan Dinas PMD Bengkulu Tengah, Debbie Septika SSTP MSI menyampaikan bahwa masyarakat diminta untuk kreatif dalam menciptakan inovasi baru yang bisa menciptakan pemulihan ekonomi. Manfaatkan SDA yang ada, warga harus kreatif dan menciptakan inovasi baru di desa, kata Debbie. Dengan adanya TTG, ditambahkan Debbie, pihaknya berharap ekonomi warga bisa meningkat. Tentu akan sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi di masyarakat desa jika bisa memiliki inovasi baru. Demikian ujar Debbie. Nah, itulah liputan 11 di hari ini. Itulah beberapa berita ulasan yang Cik Febi bacakan hari ini. Dan untuk yang lebih lengkap bisa langsung berlangganan koran Hari Raya Benteng, langsung aja ke kantornya atau menghubungi karyawan yang bertugas. Tapi Cik Febi juga akan mengingatkan kalian untuk jangan lupa di like, comment, and subscribe kami. Dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.